Kisah Rasul pasal 25. Paulus di hadapan pengadilan Festus. Ayat 1, ketika Festus tiba di provinsi itu, sesudah 3 hari ia naik dari Kaisarea ke Yerusalem. Kemudian imam besar dan penghulu orang Yahudi menyampaikan dakwaan tentang Paulus, dan mohon kepadanya. Minta diperkenankan melawan Paulus, supaya Festus mengirimnya ke Yerusalem, hendak menghadangnya di jalan dan membunuhnya. Tetapi Festus menjawab, bahwa Paulus harus ditahan di Kaisarea, dan bahwa ia sendiri akan segera berangkat ke sana. Karena itu ia berkata, orang-orang yang berwenang di antara kamu turunlah bersama saya, dan mendakwa orang ini, jika ada kesalahan padanya. Dan setelah ia tinggal di antara mereka lebih dari 10 hari lamanya, turunlah ia ke Kaisarea, dan pada keesokan harinya, ia duduk di kursi pengadilan dan memerintahkan untuk menghadapkan Paulus. Dan ketika ia telah tiba, orang-orang Yahudi yang turun dari Yerusalem berdiri di sekelilingnya, membawa banyak dakwaan berat ke atas Paulus yang tidak dapat mereka buktikan. Paulus membela dirinya, saya tidak melakukan pelanggaran apapun atas hukum orang Yahudi atau melawan Bait Allah, atau melawan Kaisar pun. Tetapi Festus, oleh sebab hendak menyenangkan orang-orang Yahudi, menjawab Paulus dan berkata, maukah kamu pergi ke Yerusalem, dan dihakimi di sana mengenai hal-hal ini di hadapan saya? Lalu Paulus berkata, saya berdiri di depan kursi pengadilan Kaisar, di mana saya patut dihakimi. Saya tidak melakukan kesalahan apapun kepada orang-orang Yahudi, sebagaimana Tuhan mengetahuinya baik-baik. Sebab jika saya seorang pelanggar hukum, atau telah melakukan sesuatu yang layak dihukum mati, saya tidak menolak untuk mati. Tetapi jika tidak ada sesuatu pun dari hal-hal ini yang benar, yang dituduhkan orang-orang ini, tidak seorang pun dapat menyerahkan saya kepada mereka, saya naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan dewan, Festus menjawab, engkau sudah naik banding kepada Kaisar, maka kepada Kaisar engkau harus pergi. Festus melaporkan Paulus kepada Raja Agripa. Ayat 13, beberapa hari kemudian, datanglah Raja Agripa dan Bernike ke Kaisarea untuk memberi salam kepada Festus. Dan setelah mereka tinggal di sana beberapa hari, Festus menyatakan perkara Paulus di hadapan raja, katanya, ada seseorang yang ditinggalkan dalam tahanan oleh Felix. Ketika saya di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi membuat pernyataan tentang dia, dan memohon supaya ia dihukum. Kepada mereka saya menjawab, itu bukanlah cara orang Roma untuk menyerahkan seseorang untuk dibunuh, sebelum orang yang didakwa dan pendakwanya berhadap-hadapan muka dengan muka, dan beroleh kesempatan untuk membela dirinya atas dakwaan terhadapnya. Karena itu ketika mereka tiba di sini, tanpa menunda keesokan harinya saya duduk di atas kursi pengadilan, dan memerintahkan orang itu dibawa masuk. Tetapi ketika pendakwa-pendakwa itu berdiri, mereka tidak membawa dakwaan tentang hal-hal seperti yang saya duga. Tetapi mereka mempunyai pertanyaan-pertanyaan tertentu tentang agama mereka sendiri, dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, yang ditegaskan Paulus, ia hidup. Dan oleh karena saya ragu-ragu tentang masalah ini, saya menanyai dia, apakah ia mau pergi ke Yerusalem dan dihakimi di sana tentang hal ini. Tetapi karena Paulus naik banding kepada Agustus, saya memerintahkan dia ditahan sampai saya mengirimnya kepada Kaisar. Dan Agripa berkata kepada Festus, saya sendiri juga ingin mendengarkan orang itu. Dan Festus menjawab, besok engkau akan mendengarnya. Paulus di hadapan Festus dan Agripa. Ayat 23, dan pada keesokan harinya, Agripa dan Bernike datang dengan segala pakaian kebesarannya, dan masuk ke dalam ruang pengadilan, dengan kepala pasukan dan orang-orang besar negeri itu. Maka Paulus pun dibawa masuk atas perintah Festus. Dan Festus berkata, Raja Agripa dan semua yang hadir bersama kami, engkau lihat orang ini yang didakwa seluruh orang Yahudi, minta kepada saya baik di Yerusalem maupun di sini, menyerukan bahwa ia sepatutnya jangan hidup lebih lama lagi. Tetapi ketika saya menemukan, bahwa yang ia lakukan tidak patut dengan hukuman mati,
dan bahwa ia sendiri telah naik banding kepada Kaisar Agustus, saya telah memutuskan untuk mengirimnya. Tentang dia saya tidak mempunyai apapun yang pasti untuk ditulis kepada tuanku. Karena itu saya membawanya di hadapan kamu semua, dan khususnya kepada tuanku, Raja Agripa, supaya sesudah pemeriksaan ini saya mempunyai sesuatu untuk ditulis. Sebab menurut saya, tidak beralasan untuk mengirim seorang tahanan tanpa menyatakan dakwaan terhadapnya.